Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nuriana dari kelas Ekonomi Syariah kelas I, dengan nomor induk mahasiswa 4011803333. Di sini pada pelajaran mata kuliah Sosiologi Ekonomi, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kapitalisme serta tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Kemudian yang pertama yakni ciri-ciri kapitalisme. Nah, ciri-ciri kapitalisme ini yaitu yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing. Nah, dengan adanya hak kepemilikan perorangan atas berbagai macam faktor produksi, itu termasuk sumber daya alam. Kemudian yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Nah, pihak swasta itu memiliki kebebasan sendiri untuk mempunyai alat-alat produksi dan aktiva seperti gedung, mesin, dan juga bahan baku. Kemudian yang ketiga yaitu individu itu bebas memilih pekerjaan atau usahanya sendiri. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, setiap individu itu memiliki kebebasan dalam bersaing bisnis dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian yang keempat yaitu ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, setiap individu itu memiliki kebebasan dalam bersaing bisnis dengan memiliki kebebasan dalam menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian yang kelima, pemerintah itu mempunyai peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, pemerintah itu cenderung tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian, meskipun dalam hal ini itu pemerintah itu dapat mengolah proses ekonomi, namun hal tersebut itu tidak dapat membatasi aktivitas atau kepemilikan para pemegang modal. Kemudian yang keenam yaitu motif yang menggerakkan perekonomian untuk mendapatkan laba. Nah, dalam setiap kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu untuk memajukan usaha pada setiap individu, yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sehingga dengan laba yang besar ataupun cukup, maka perekonomian di Indonesia itu akan berkembang. Kemudian yang ketujuh yaitu manusia dipandang sebagai homo economicus. Nah, setiap individu itu masyarakat hidup dalam menggunakan sistem kapitalis itu cenderung berperilaku sebagai hedonisme. Yang mana hal seperti itu terjadi karena berperilaku itu semuanya berpengaruh dengan berbagai iklan yang dijual oleh para pengusaha. Kemudian yang terakhir yaitu paham individual didasarkan materi atau hedonisme. Nah, yang mana ini setiap individu itu harus memiliki moral, politik, serta sosialisasi terhadap individu lainnya. Sehingga setiap kejadian ataupun perbuatan yang dilakukan setiap individu itu merupakan interaksi material kepada orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Nah, pada perkembangan kapitalisme ini sebenarnya itu ada 3 fase. Nah, kapitalisme ini muncul itu pertama kali itu di Eropa, yakni pada abad ke-16. Nah, sehingga kapitalisme ini muncul itu dari paham feodalisme yang ada di Eropa. Nah, kapitalisme ini muncul dari pemikiran kaum ilmiah yang mana pada awalnya itu berpikir untuk mensejahterakan kaum buruh. Nah, setelah itu sejarah kapitalisme ini setelah melewati beberapa fase kemudian dibagi menjadi 3 fase, yakni yang pertama mengenai kapitalisme awal, yakni terjadi pada tahun 1500 sampai 1700. Nah, pada fase ini itu masih mengacu pada kebutuhan pokok yang mana ditandai dengan hadirnya industri yang ada di Inggris atau industri sandang yang ada di Inggris itu sejak abad 16 sampai abad ke-18. Kemudian itu berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Sehingga berubah menjadi perluasan kapasitas produksi dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru malah menelan korban. Kalau di perkotaan itu, kapitalisme ini seorang saudagar itu menjual dagangannya itu kepada sesama saudagarnya atau saudagar seperjalanannya. Kemudian lalu berkembang menjadi perdagangan publik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalau di wilayah pedesaan itu masih cenderung dengan sistem sosial, sehingga dari teman kita mensosialkan gitu, nggak hanya ke saudagarnya saja, jadi menyeluruh. Nah, kalau di dalam perdesaan itu
ada faktor-faktor yang menghambat kapitalisme. Yang pertama yaitu tanah yang akan digunakan itu untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Kemudian faktor yang kedua, para petani atau buruh tani itu masih terikat dengan sistem ekonomi subsistensi, sehingga mereka itu siap untuk dipekerjakan dengan upah yang seadanya saja. Kemudian yang ketiga, hasil produksi yang mereka peroleh itu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Kemudian yang selanjutnya, pada fase kedua atau pada kapitalisme klasik. Nah, pada kapitalisme klasik ini itu terjadi pada tahun 1750 sampai 1914. Nah, awal munculnya kapitalisme ini diawali dengan munculnya revolusi industri yang ada di Inggris. Nah, revolusi industri ini itu dipacu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga mulai muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Sehingga hal ini itu menimbulkan pergeseran dari perdagangan publik ke perdagangan industri. Nah, pada fase yang kedua ini atau fase klasik, itu muncul seorang bapak kapitalisme, yaitu Bapak Adam Smith. Nah, dalam kapitalisme klasik ini ada beberapa teori dasar kapitalisme menurut Adam Smith. Yang pertama yaitu pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketiga yakni kebebasan melakukan kompetisi. Jadi mereka bersaing terus. Yang kelima yaitu mengakui hukum ekonomi, pasar bebas atau mekanisme pasar. Nah, untuk yang selanjutnya, yakni kapitalisme lanjut atau kapitalisme yang terjadi pada tahun 1914 sampai sekarang ini. Jadi, pada saat ini kita telah sampai di kapitalisme yang lanjut. Nah, momentum utama pada kapitalisme ini terjadi pada Perang Dunia Pertama, yaitu kapitalisme lanjut ini itu ditandai dengan 3 momentum. Nah, yang mana momentum pertama yaitu pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika, yaitu ditandai dengan adanya uang dolar yang mendominasi dunia. Kemudian yang kedua yaitu bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik. Yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan, sehingga muncullah pada kapitalisme atau momentum kapitalisme yang ketiga yaitu revolusi Bolshevik yang mana ingin menghancurkan institusi fundamental kapitalisme yang beberapa pemilikannya itu secara individu atas penguasaan sesama produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintah dan kemapanan agama. Kemudian pada kapitalisme lanjut ini merupakan fase kelanjutan dari kapitalisme industri atau kapitalisme yang kedua tadi. Kemudian kapitalisme industri itu memicu agresiasi akumulasi modal bersama yang mana dikumpulkan melalui pembaruan perusahaan nasional atau multinasional. Nah, dalam fase ini kapitalisme itu bukan semata-mata lagi hanya untuk mengakumulasikan lagi modal, tapi lebih dari itu, yaitu mengenai investasi. Nah, dalam arti ini kapitalisme fase ketiga ini atau fase lanjut ini itu tidak hanya bermakna konsumsi dan produksi saja, tetapi menabung dan menanam modal sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari sebuah usaha. Jadi usaha yang akan terus bertumbuh dan akan berkembang. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya didasarkan pada soal faktor produksi, tapi juga faktor jasa dan kestabilan sistem sosial masyarakat juga. Nah, oleh sebab itu, pada kapitalisme lanjut ini, dengan refleksi sosial yang terus berkembang, itu bagaimana mereka itu tetap berkembang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tetap menyediakan lahan pendapatan yang cukup bagi para konsumen, sebagai sekaligus faktor utama pada pasarnya. Nah, kapitalisme pada tahap ini, untuk mencapai puncak aktualisasinya, itu melalui proses kewirausahaan ekonomi. Nah, yang mana mencoba untuk kombinasikan kembali peran pasar bebas dalam bidang ekonomi dengan investasi negara dan pada bidang politik. Nah, pada perkembangannya 10 tahun antara tahun 1958 dan 1968 ini terlihat kemajuan yang signifikan
terhadap perbandingan konsentrasi jumlah sektor industri. Pada beberapa sektor seperti koran dan film itu, konsentrasi itu telah terjadi sebelum tahun 1950-an. Kemudian dalam sistem kapitalis ini berkesempatan untuk korporasi untuk bertahan dan tumbuh tergantung pada kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungan. Nah, sejak awal 1960-an itu telah tendensi yang mana konsisten terhadap penurunan keuntungan yang membuat perusahaan-perusahaan itu makin mengecil. Nah, berhadapan dengan krisis keuntungan yang berkelanjutan, diversifikasi itu menawarkan suatu strategi untuk mempertahankan keuntungan pada fase lanjut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.